Oke teman-teman semuanya, selamat pagi. Kali ini kita ngadepin Vario 150. Punya masalah dia itu kalau jalan 40 up di bawah 55. Kalau jalan stabil ya, dia kerasa rut gitu. Nah, masalahnya di mana? Ini tadi saya coba hidupin dan teman-teman udah lihat di sini udah kelihatan belnya nggak stabil. Dia itu gerakan naik turunnya agak lumayan ekstrim. Ada ketidakseimbangan tekanan di sini. Terus di sini, nah ini pada waktu off ini tegang banget. Ini penyebabnya adalah di mana bel mendapat tekanan berlebih pada gaya tariknya dari pegas yang di sini. Kita bisa lihat dari sudut yang di sini nih. Kita nggak bisa zoom. Nah, di sini si bel itu nggak naik maksimal, jadi nggak habis naiknya ke sini. Otomatis ini akan menyebabkan nanti di RPM tengah 40-50 itu RPM tengah ya. Dia akan terjadi floating. Ininya jadi gini bos, bal gini belnya. Nah, si belnya itu nanti di kecepatan tengah atau RPM tengah, yaitu 40 ke 50 adalah RPM tengah ya, kita katakan seperti itu. Dia akan terjadi gini, ngembang kempisnya itu terlalu cepat. Otomatis ketika kita jalan stay di kecepatan 40-50 ya, bertahan di kecepatan itu akan kerasa rut gitu. Tapi dikencengin lagi di kecepatan di atas itu, maksudnya 60 katakanlah, itu enggak kerasa rut gitu. Pastinya teman-teman pengendara Matic ada beberapa yang punya masalah yang sama ya. Jadi kalau kecepatan 40 sampai 50 itu kerasa. Kalau stay segitu-gitu njrut di pengendara kerasa lah gitu. Nah, itu masalahnya adalah saya langsung kasih tahu aja di mana nilai ketegangannya ini tidak berimbang ya, terlalu besar pegasnya di sini, pernya terlalu kuat, bisa roller yang di sini udah mengalami peyang juga bisa, terus ini nggak balik maksimum juga bisa. Intinya ini terlalu tegang, si karetnya jadi terlalu tegang. Lalu cara mengatasinya gimana? Ya dikendorin. Cara ngendorinnya gimana Wong? Ini kan nggak bisa disetel. Nah, main di sini, ini bisa dibubut, main bubut puli bisa, kemudian atau diganjel pakai ring bisa, agar si bel ini memiliki ketegangan yang lebih rendah. Nah, di sini nanti bel akan lebih naik ke ujung sini, mentok set gitu. Nanti angkatannya lebih enteng ya, angkatannya lebih enteng, terus RPM tengahnya itu lebih smooth. Emang jadi lebih panjang, nggak kayak ini. Kalau ini RPM tengahnya cepat, dari 0 digas itu cepet naik, cepet. Cuma resikonya yaitu kalau jalan 40-50 stabil itu akan kerasa njrut gitu. Tapi akselerasinya dapat banget. Nah, kalau kita biasa jalan di kecepatan itu merasa nggak nyaman, solusinya bisa teman-teman satu, mengganti bel dengan yang baru. Tapi di sini juga dipastikan aman. Terus di sini benar-benar tingkat ketinggiannya itu sesuai. Kalau enggak ya nanti tetap sama aja, diganti bel sama aja. Nah, solusi kedua nggak usah diganti alat yang ada di sini. Diganjel aja pakai ring ya, diganjel aja pakai ring di bagian depan sini agar lebih terbuka. Jadi nanti ini lebih ringan. Efeknya akselerasinya dapat, tapi tengahnya agak panjang, top speednya agak susah kayak gitu. Nah, kita bongkar aja ya biar jelas. Ini ketika pulinya kita kendorkan, puli depan ini kan langsung ngendor nih. Nah, kita ambil, dan yang ini kita copot juga ya, biar teman-teman lebih enak nanti saya jelasinnya juga enak. Nah, di sini juga kita bisa lihat ini mulai jadi pelangi-pelangi gini. Ini pertanda motor ini gredeg dan selip kampas. Nah, kemudian di sini nampung debu tuh, nampung debu di sini. Nanti kita atas ini. Nah, ini bekasnya sudah di amplas-amplas ya. Nah, sekarang kita ke bagian yang ini, bos. Kita ke bagian ini dulu ya. Ini nggak saya lepas dulu nih. Perhatikan nih. Nah, di sini si bel ya, belnya itu tidak maksimum ke atas sini, teman-teman. Nah, ini nggak sampai di sini nih. Jadi nggak sampai batas paling luar. Dan dia ngelok di sini segini. Karena apa? Depan. Masalahnya depan terlalu mepet. Jadi ini nggak bisa mundur total.
Kalau pengen tenaga bawahnya makin maksi, ini mundur total sampai di sini. Depannya turun maksi, tapi nggak kendor banget ya. Tidak kendor banget teman-teman. Jadi depannya, lah inilah fungsinya di bubut. Teman-teman kan sering lihat ya, bubut fungsinya apa? Fungsinya bubut adalah, ntar kita bubut depan dulu ya, bicara bubut depan dulu nih. Kita keluarin yang depan. Jadi paham fungsi, nanti nggak asal beli ya. Nah, kita keluarkan dulu rollernya, nih rollernya. Nah, di sini akan terjadi titik turun. Nah, dia karet depan itu turunnya cuman sampai di bagian sini. Nah, dia sampai di sini doang, bos. Nah, kan nggak sampai ke sini. Masih ada sekitar berapa mili nih untuk turun, ya kan? Nah, ini bekasnya kan kelihatan bahwa bel itu hanya sampai di sini. Sederhananya begini, bos. Si bel pol itu di sini, ya kan? Padahal dia bisa lebih turun di sini. Efeknya apa? Efeknya gini, seperti gear depan itu lebih kecil, gear belakang lebih besar kan, otomatis. Jika dia turun maksimum, maka bisa digambarkan pada motor rantai ini setara dengan gearnya kecil. Kalau gearnya kecil, otomatis tenaga bawahnya buat nanjak-nanjak oke banget, ya kan? Nah, itu maksudnya. Kalau dia menurun ke sini sampai mentok, ya, otomatis ini juga akan naik sampai ke belakang. Ibaratnya gear depan mengecil, gear belakang membesar gitu loh. Karena ini otomatis kan. Dia akan sama, jaraknya sama. Nih, kita hitung. Jarak bel dengan titik maksinya berapa mili? Tuh, kelihatan kan? Ya kan jaraknya. Nah, ini kalau dia bisa turun sampai di sini, sama tuh jarak sisanya. Dia kurang keluar segini, dia kurang keluar segini, sama panjangnya, lebarnya ini. Dari sini ke sini, sama toh? Sama. Jadi kalau ini dibubut, ya, ini dibubut, seret. Biar bel itu turun sampai di sini, biar bel turun sampai di sini, maka secara rumus sistematis otomatis dia juga akan naik sesuai dengan jumlah yang dikurangi. Katakanlah dibubut 3, katakanlah biar kalian gampang memahami. Maka di sini juga akan keluar 3, sama, hukumnya sama. Nah, di sini kelihatan. Ini kurang, hitunglah 3 ya, hitunglah 3. Seret. Maka di sini pasti kekurangannya juga 3. Nah, itu cara rumus bubut ya. Ketika kita mau bubut berapa nih? Nah, ambil aja kita mau mengurangi ini sampai di sini. Biar ini datar. Lah, nanti ketemu berapa rumus sudut miringnya. Agar di sininya tidak berubah, ya. Inilah bubut. Jadi di atasnya tetap sama, bos. Atasnya jangan dibubut. Yang dibubut sininya, dibuanglah sudut ini. Kan di sini dia tidak miring maksimal, ya kan? Di sini ada kayak piramidnya, tekluk set. Nah, ini didatarin, seret. Bilang aja ke tukang bubutnya, habisin sampai di sini nilai datarnya. Atas tetap sama. Nah, ada rumus yang beredar. Ada rumus yang beredar itu 13,5. Oke, itu standar umum kemiringan berdasarkan nilai rata-rata pada semua metrik ya. Rata-rata pada semua metrik itu 13,5. Nilai sudut kemiringannya akan ketemu. Jadi di atasnya tetap sama. Kenapa? Di atasnya jangan dibubut. Why? Kenapa? Karena kalau atasnya dibubut, nanti bel naiknya juga nggak sampai di sini, Pak. Ini kan batas naik maksimumnya dia. Kalau ini ikut dibubut pret gini, nanti bel hanya sampai di sini aja. Karena di bawah dikurangi segini, maka atas akan kurang segini lagi. Kalau dibabat sama rata. Makanya ini dibikin apa namanya? Di sini dibikin jangan dikurangin, bawahnya dikurangin. Tujuannya agar bawahnya turun, atasnya tetap maksimum naiknya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat dari sisi roller ya. Kenapa ini kok jadi belnya menegang, nggak bisa maksimum? Apakah belnya ini mengendor? Belnya mengkeret gitu? Belnya mengkeret itu mengeras ya jadi pendek. Padahal bel di mana-mana mulur loh. Lah kok ini malah jadi makin kenceng? Wah, kenapa? Kita coba analis lagi ya. Nah, ini teman. Kita lepas ya. Nah, kita taruh. Tuh, ini maksimum namanya, bos. Nah, maksimum ini ketinggian. Jadi kurang masuk dikit. Jadi karetnya kan over nih. Ini jangan kayak gini. Kalau kayak gini nanti floating. Lah, kalau floating gimana efeknya? Kena ini. Ya, kalau floating nanti karet bagian punggung nyerek di sini. Sama di sini. Karena terjadi kembang kempis. Kalau terlalu tinggi nanti nyendol di sini, bos. Nah, jadi di sini nilainya jangan kayak gini. Ini over, lebih kan?
Nah, lebih kan. Jadi nanti turun dia. Maka depan akan menyesuaikan biar nggak ngeblak. Ini kalau lepas gas bunyi plak 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 plak. Nah, itu resiko. Ini aja udah nyerek nih kan bekasnya. Efek floatingnya, ngembangnya. Blak 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 blak. Kalau lepas gas dia kan antara kecepatan mesin dengan roda akan mengalami perbedaan. Nah, titik baliknya berdasarkan si roller. Nah, kalau rollernya terlalu berat itu titik baliknya lama, bro. Nah, inilah kenapa rollernya diringanin, why? Agar baliknya cepat. Ya, rollernya diringanin biar baliknya cepat. Kalau berat dia lama, terkena gaya sentrik. Akhirnya apa? Floating, ngembal. Jadi semua ada hitungannya, nggak boleh asal. Ya asal aja nggak apa-apa, tapi kan ada resikonya, jangka panjangnya. Ini punggungnya nanti lama-lama habis dia kalau ngembal terus. Nah, kemudian ada fenomena tentang diganjel ring. Oke ya, katakanlah begini ya, Masku. Kan biasanya kan gini ya. Nah, oke, terus dikasih ring satu. Ini metode tanpa bubut. Dikasih ring satu, otomatis jarak space antara si dia dan si dia itu berubah kan. Nih, saya kasih lihat. Nah, ketiga ini jarak standarnya dia adalah segini katakanlah. Oke, jaraknya segini kan, si bel. Kemudian dikasih ganjel ring, otomatis dia akan lebih keluar. Nah, lebih mundur. Dengan begitu, otomatis si bel akan lebih turun, ya kan? Dia akan lebih turun karena celahnya ditambah satu ring, ya. Jadi lebih turun. Namun ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ini sama saja kita bubut sama tinggi, ya kan? Karena sama-sama mundur. Mundurnya barengan, bos, segini. Karena ada ring, maka dia tidak akan maksimal naik ke atasnya. Jadi top speednya agak berkurang. Nah, harusnya dia mentok sampai di sini. Nah, gini, bos. Karena ada ringnya, otomatis dia nggak bisa maksi. Dia akan sejumlah ring yang diganjel tadi. Dia naiknya mentok. Karena apa? Dia udah nggak bisa dorong lagi ke sini. Ya kan? Nggak bisa ngepres lagi, nggak bisa dorong lagi ke sini. Si rollernya udah disetting kayak apa, ini nggak bakal bisa mentok. Why? Karena ini jaraknya sudah terlalu lebar, sehingga si bel nggak bisa naik. Mau rollernya pakai racing kek, mau pakai Batman kek, mau pakai mak lampir kek, nggak ngaruh, bos. Karena keganjel ring, ya mentok, dia udah mentok, pol habis. Kan gitu bahasa sederhananya lah. Karena di sini ada jarak maksi. Jarak maksi di mana? Loh, ringnya kan bisa dilewati gini, Mas Bun. Bukan masalah bisa dilewatinya, Pak. Masalahnya di sini ada batas. Jadi roller ngembang itu kan ada batas, ya kan? Karena ada ring. Ring bisa ambles ke sini katakanlah. Nah, tapi kan si rollernya habis jaraknya. Nah, maka perlu solusi menambah jalur. Jadi kalau diganjel ring, ya, ini nggak dibubut katakanlah, maka ini ditambahi jalur rollernya. Wah, kenapa? Ya roller kan mentok, Pak, di sini. Sekuat Anda ngegas juga dia mandek di sini, Pak. Nah, dia berhenti. Yang tadinya si puli ini harusnya rapat kayak gini, ya kan? Mungkin Anda berpikir, loh, ringnya kan bisa masuk, Mas Bun. Nggak ganjel ringnya, dia bablas gini, tek. Kan ketemunya tetap sama gitu ya. Mungkin Anda berpikir kan gini. Nah, ini kan batas maksimum nih. Gue pentokin, pol, ya. Ini batas maksimumnya. Ringnya kan ring yang pas, Mas Bun. Jadi dia tetap bisa ke sini. Oke. Tapi kan ukuran rollernya, rumah rollernya ini udah disetting sepanjang ini. Nah, sejauh ini. Ya mau di ring berapa ininya mentok di sini, Pak. Kejut, ya udah nggak bisa naik lagi. Nah, kalau dia bisa naik lagi, ini bisa maju ke sini satu ring. Nah, jadi kalau cuma diganjel ring doang, ini nggak dicoak, top speednya mentok ya, Pak. Top speednya mentok. Jadi di ring boleh, silahkan dicoak kalau agar top speednya tetap terjaga. Tapi kalau saya mah top speed nggak masalah, top speed nggak mikir. Yang penting bawah 80, bawah 80. Masalah lari 100 lebih mah jarang. Jadi ini nggak usah dicoak, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, aman aja. Tenaga bawah dapat nggak? Dapat, tidak ada masalah. Itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi dipahami betul. Nanti beli bubutan, beli coak, waduh, ngeri, Pak. Ini overdosis namanya. Motor malah jadi nggak enak nanti. Ini cepat rusak. Jadi kalau mau yang bubutan, ya udah dibubut aja, nggak usah di ring, ya kan?
Kalau dibubut jarak ini tetap sama. Kalau sininya dibubut, ini nggak usah dicok juga sama, wong dia ada batasnya kok. Walaupun ini dibuat sampai mentok ke sini, sementara titik temunya dia mentoknya segini karena pennya panjangnya standar. Yang nggak ngaruh Pak, beli coakan, beli sudut kemiringan. Sementara ininya sama aja, ya jarak tempuhnya sama aja, nggak ada bedanya gitu loh. Ibaratnya kamu itu beli obat kuat tapi nggak buat kawin gitu loh bos. Percuma gitu loh. Jadi ini dipanjangin, ini dicoak biar lebih tinggi. Ganjel ring itu memperpanjang nilai pen tengahnya dengan tujuan agar dia bisa lebih gerak ke sini. Lalu kenapa bisa begitu ya? Ini kan otomatis dia lebih ke sini, Pak. Ada lagi yang mau bantah nih. Wolo ya itu kan ada batasnya. Ini kan segini, standar. Di ganjel ring dia mundur ke sini, Pak. Set. Oke. Mundur sehingga memiliki dia punya gerak. Nah, di sini ada ringnya kan. Kalau dia nggak ada ringnya, dia mentok di sini. Kelak, udah kelar. Udah habis, Pak. Ini udah benturan sama ini kan. Sementara roller macet di sini udah ketahan sama ini. Nah, ketika ini dicoak, roller bisa dorong lagi dia satu ring. Dia bles ke sini, Bang. Bles. Ah, segini. Satu ring lah. Dia kan naik. Lah, gini. Enggak, dia lebih dorong ke sini lagi. Karena ada ringnya tadi. Paham ya? Di sini teman-teman bisa dimengerti ya. Fungsi coak, fungsi ngering, fungsi bubut. Jadi nanti teman-teman itu nggak overdosis. Overdosis itu udah beli coakan, udah beli bubutan, ya kan? Nggak usah pakai ring, salah. Harus pakai ring biar bisa maksimal. Kalau nggak beli ini yang lebih panjang. Lebih panjang berapa mili agar gerakannya sama. Tuh, nanti saya dibilang jualan lah, orang jualan biar beli ini, biar beli itu, biar beli ini, beli itu. Makanya saya nggak mau jualan beberapa ini, tapi banyak orang jualan nggak kasih arahan. Ibaratnya jualan sama orang buta yang beli nggak tahu, nggak nonton YouTube secara rinci, akhirnya beli-beli aja, giliran dipasang kecewa. Aku udah beli puli yang begini, kok tenaganya sama aja. Aku beli lonceng yang begini, motornya masih gini juga. Karena nggak paham aplikasinya gitu. Klik ya, kalau di ring biar top speednya dapat dicoak. Kalau nggak mikir top speed nggak usah dicoak, di ring aja udah tenaga bawahnya dapat. Dah gitu. Oke ya, udah bisa dipahami di sini untuk hal ini. Nah, ini mau dibubut ya gimana juga ya, masalahnya ini kan gerut-gerutnya. Nanti saya kasih ring aja ini, kelar urusan. Ini nggak saya ganjel pelor, nggak akan saya ganjel pelor karena ini udah pas. Gak usah banyak-banyak lah. Satu lubang, dua lubangnya cukup kok keluarin debu mah. Nah, untuk memastikan kalau motor kalian lepas gas gak bunyi klok 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 klok, ganti slide paste-nya pakai yang bagus. Pastikan roller sama rumahnya itu tidak bunyi. Kalau roller rumah roller kalian dikasih roller gini,
terus dikocok begini bunyi, itu kalau lepas gas pasti bunyi klok 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 klok. Tarik hilang, lepas gas klok 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 klok. Masalahnya di sini. Ganti slide paste doang nggak sembuh. Kalau rollernya slide paste baru, rollernya dikocok bunyi, pasti bunyi. Nah, itu gitu. Oke ya. Terus kita kasih ring. Nah, masang ringnya bagusnya di mana? Nih, gua kasih tahu ya. Jangan masang di depan. Jangan kayak gini, karena di sini untuk gerakan. Jadi upayakan dia nggak anjlok, karena di sini pakai seal. Jadi ringnya di belakang. Lepas, masukin ringnya, loop, baru dorong. Jadi nanti dia gerak ke sini aman, sealnya nggak anjlok. Terus masang belnya, jangan kebalik-balik. Ini kalau kebalik masalah. Jadi baca tulisannya, arah abjadnya, bando, ya kayak gini. Jangan dibalik seperti ini tulisannya. Karena pada Yamaha itu ada tanda panah, kalau Honda nggak ada. Jadi kalau Honda pakai abjadnya nih. Tulisan bandonya ngadep mana? Sini. Nah, ini. Kalau tulisan Arab ya begini. Nah, ini tulisan nasional nih. Nah, ini taruh dulu seperti ini, pasang, terus kasih tutupnya. Nah, itu piring. Murnya juga jangan kebalik karena nilai murnya berbeda di sini. Nah, ini lebih memiliki nilai datarnya. Nah, di sini ada catnya. Ini berarti bukan buat belakang. Beda loh. Tuh. Tuh. Kenapa? Karena ini ringnya tebal, bos. Ring tebal, pakai titik nggak datar nggak masalah. Bolak-balik nggak apa-apa sih. Tapi ada beberapa mur yang kalau kebalik jadinya ngegol. Jadi upayakan masangnya tetap sesuai tadi bongkarnya, bawaan pabriknya gimana. Oke, perhatikan teman-teman. Dia naik satu ring, sebagaimana ring yang ditambahkan. Tuh, naik dikit, ya, karena ringnya ring di satu. Kalau mau dia naik maksimal, ya ringnya dua. Cuman, semakin tebal ring di depan, kalau rumah rollernya tidak dicoak, nanti top speednya makin parah gitu loh. Jadi bisa dimengerti ya. Ini pakai ring satu aja dulu. Agar lebih terjaga antara atas bawahnya masih agak lumayan gitu. Kalau pakai dua ring, ini naik lagi satu ring lagi, nanti lebih enak banget buat nanjak, lebih enak lagi buat nanjak. Cuman kalau rumah rollernya nggak dicoak, top speednya payah banget, mentok, bener-bener mentok. Kalau ini mending, masih hanya turun sekitar 10%. Katakanlah biasanya lari 130, ini dikurangi berarti turun 13. Jadi sekitar 125 gitu. Pasti mentok. Ya bisa lebih, tapi lama, panjang prosesnya. Nah, terus suara belnya ini udah lebih adem. Kalau tadi waktu belum diganjal, itu kan masih bunyi si karet kejempet parah gitu loh. Nah, begitu diganjel nilai ketegangannya beda tuh. Dia lebih soft. Umur bel lebih awet. Mesin nggak gerut-gerut insya Allah gitu cuy.
Mas. Oke, mantap. Wis penak ya. Wis ora geret-geret nih. Oh iya wis. Wis lebih set, gak ono geret-gerete. Iki Mas wis nyoba dhewe. Nanti kita akan servis TB sama servis apa ya? Yo servis totalan lah. Nanti sama reset ulang dan lain sebagainya. Oke. Begitu ya teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, semoga ada manfaat dan ada hal yang berguna buat teman-teman semuanya. Buat yang nggak mudeng silahkan diulang-ulang videonya untuk pemahaman-pemahaman ini biar lebih ngerti fungsi dan gunanya. Jadi teman-teman nanti servis di bengkel-bengkel itu jelas. Jadi nggak asal beli ini beli itu, minta ini minta itu, enggak gitu caranya. Nah, itu gitu. Thanks, bye. Selamat siang, sampai ketemu lagi dengan kita selanjutnya.